Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini kita akan memulai sebuah perjalanan baru untuk Brondol, adalah memberi materi yang runut berkaitan dengan pembelajaran kelapa sawit. Pada episode pembelajaran ini nanti setiap minggu akan kita berikan minimal dua kali vlog yang akan runtut. Dan pada episode yang pertama, part yang satu ini adalah bicara tentang pemupukan kelapa sawit. Karena bahwa ketika kita ngomongin pupuk kelapa sawit maka jenisnya banyak. Kemudian kadarnya seperti apa, dan yang paling penting adalah bagaimana sih kita memberikan pupuk kelapa sawit itu supaya sawit memberikan yang terbaik bagi pendapatan kita. Maka di malam hari yang berbahagia ini, pada part yang satu bicara tentang The Brondol belajar bersama, yaitu adalah bahwa pemupukan kelapa sawit part 1, yaitu adalah kenapa kita perlu pemupukan kelapa sawit. Kenapa harus dipupuk sawitnya? Bukankah ada beberapa sawit yang kalau nggak dipupuk juga memberikan sebuah hasil yang bagus juga? Tapi kita akan membahas kenapa kita perlu pemupukan tanaman kelapa sawit. Bahwa ketika kita ngomongin tanaman kelapa sawit, maka bahwa pemupukan merupakan sesuatu yang mutlak untuk kita lakukan demi mendapatkan hasil yang terbaik. Bahwa kelapa sawit merupakan sebuah tanaman produksi dengan intensitas panen yang tinggi. Bahwa intensitas panen yang tinggi ini harus ada konsekuensinya, yaitu adalah mengembalikan unsur hara yang kita ambil melalui hasil panen itu sendiri. Di dalam penelitiannya PPKS disebutkan bahwa dalam 1 ton, kita ngomongin dalam 1 ton tandan buah segar yang terpanen ini adalah unsur hara yang terambil adalah setaranya yang paling tinggi tetap adalah kaliumnya, yaitu adalah 7,3 kg setara dengan KCl 7, kg KCl. Kemudian nitrogennya adalah setara dengan 6,3 kg urea. Kemudian kiseritnya atau setara dengan kiseritnya adalah 4,9 kg setara dengan magnesium yang terkandung di dalam kiserit, dan 2,1 kg fosfor yang terkandung di dalam TSP. Artinya angka yang keluar dari kalium, nitrogen, magnesium, dan fosfor ini jumlahnya tidak sedikit. Sangat tidak sedikit. Ini ditambah lagi dengan intensitas panen yang sangat tinggi ini, dimana kalau kita ngomongin perusahaan rata-rata adalah 7 hari. Artinya bahwa pusingan atau untuk panen kali ini untuk kembali lagi ke panen lain di hari yang akan datang panen lagi adalah jeda waktunya adalah 7 hari. Sementara kalau di masyarakat rata-rata ada yang 10 sampai 15 hari, sangat tergantung dari wilayahnya dan bagaimana kondisi toke yang ada di sana. Ini juga sangat menarik kita lihat, dan rata-rata ini 10 sampai 15 hari, ada juga yang 14 hari. Pertanyaan yang muncul di dalam kelapa sawit ini salah satunya adalah kenapa kita tidak melakukan satu pusingan itu adalah 20 hari. Bahwa sahabat The Brondol semuanya, bicara tentang panen kelapa sawit adalah tentang kematangan. Ketika kita ngomongin 10 sampai 15 hari saja, maka bahwa brondolan juga sudah cukup banyak. Kalau kita yang standar saja misalnya di perusahaan 7 hari saja, ternyata di 10 hari juga persen brondolan cukup banyak. Ini akan banyak memakan waktu untuk mengutip brondolan, karena bahwa sesungguhnya persen kematangan atau matang sebuah tandan buah segar dikatakan matang adalah setelah lepasnya brondolan itu sendiri. Karena brondolan itu lepas gara-gara pembentukan minyak sudah optimum. Maka kriteria panen atau kriteria masaknya buah itu juga setiap instansi akan memiliki standar yang berbeda-beda. Ini adalah kenapa kita harus memupuk, karena sekali lagi 1 ton tandan buah segar yang terpanen oleh kita di setiap 10 hari atau 15 hari, maka sebenarnya bahwa panen adalah menguras unsur hara. Sekali lagi, panen adalah menguras unsur hara. Dimana bahwa kita tetap wajib dikembalikan, kita harus wajib mengembalikan unsur hara yang terpanen itu agar hasil panen yang kedepannya itu tetap baik. Karena kita tidak pengen melakukan pemupukan yang hanya hari ini yang kita dapat hari ini 3 ton tapi besok hanya setengah ton, itu tidak pengen. Sehingga kalau kita pengen berujung terhadap pendapatan tetap atau kontinu atau berkelanjutan, maka balik lagi bahwa sebaiknya bahwa seorang petani juga sudah harus berpikir bagaimana menyisakan hasil dari
penjualan tandan buah segar untuk dikembalikan melalui pemupukan kepada tanaman kelapa sawit kita. Di mana bahwa pemupukan kelapa sawit sendiri yang masih banyak di kalangan masyarakat adalah masih berpikir bahwa tanaman kelapa sawit itu hanya butuh urea dan KCl saja. Namun bahwa sesungguhnya bahwa di dalam pemupukan kelapa sawit unsur hara yang paling pertama terkuras adalah kaliumnya. Balik lagi ke sini, ini yang paling tinggi adalah kaliumnya. Kemudian yang di sini bahwa yang pertama harus dipupukkan dalam jumlah cukup besar adalah kalium, nitrogen, magnesium, dan fosfor. Karena bahwa tanaman kelapa sawit membutuhkan 4 unsur hara makro ini yang utama. Dan angkanya tidak sama. Ini yang harus digarisbawahi, angkanya tidak sama. Kalau kita mengacu ke sini, angkanya angka KCl, urea, kesetaraan unsur hara yang terambil dari panen itu adalah kalium, nitrogen, magnesium, dan fosfor tidak sama. Maka pertanyaan selanjutnya, kenapa kita masih menggunakan 16-16? Nah ini 16-16, ada yang 15, kemudian 15-15. Sahabat berondol yang berbahagia, bahwa ketika kita ngomongin pemupukan kelapa sawit karena tidak sama, maka sebenarnya 16-16 mau merek Mutiara ataupun Jaramila ataupun yang lain, bahwa sebenarnya pupuk 16-16, 15-15 tidak diperuntukkan kepada tanaman kelapa sawit yang spesifik, tidak diperuntukkan secara khusus tanaman kelapa sawit yang sudah panen. Mengingat bahwa serapan unsur haranya itu tidak sama, sehingga pemberiannya juga, dosisnya juga tidak sama. Ini yang harus kita pahami bareng-bareng sahabat berondol semuanya. Kemudian kalau kita misalnya kaliumnya, ini banyak juga bertanya, Pak Pendi, kalau misalnya kalium apa ini? Sumber kalium apa? Ini KCl atau MOP dengan 60% K2O itu. Kemudian nitrogen yang harus kita tambahkan dengan menggunakan pupuk tunggal apa? Kita bisa menggunakan urea atau ZA. Di mana ureanya sendiri ini misalnya 46% nitrogen, ZA-nya adalah 21% nitrogen. Walaupun ZA sendiri memiliki sulfur yang jumlahnya adalah 24%. Ini sulfur memiliki angka yang ZA memiliki sulfur 24% karena bahwa NH4SO4 ini reaksinya adalah agak asam sampai asam, sehingga kalau kita mengacu kepada karakteristik dari ZA sendiri, sebenarnya ZA tidak diperuntukkan untuk gambut karena gambut sudah asam ditambah dengan kandungan ZA yang mengandung sulfat yang relatif juga asam. Kemudian magnesiumnya pakai apa nih Pak Pendi? Magnesium di pemupukan kelapa sawit pupuk tunggalnya kita bisa menggunakan dolomit. Ini menggunakan dolomit. Menggunakan dolomit ya. Ini kita bisa menggunakan dolomit itu misalnya ini ada kalsium, magnesium karbonat ya, yang mana bahwa selain dolomit itu mengandung CaO, ini mengandung CaO yang akan menaikkan pH, tapi juga dia mengandung magnesium oksida yang nanti digunakan sebagai sumber magnesium itu sendiri. Sementara kiserit adalah MgSO4. Sekali lagi bahwa kiserit memiliki gugus sulfat yang relatif akan memberikan keasaman bagi tanah kita. Kemudian fosfornya kita bisa menggunakan TSP, menggunakan SP36 atau rock fosfat, yang mana bahwa TSP dan SP36 merupakan pupuk pabrikan, fosfat pabrikan yang sudah diasamkan di pabrik. Kemudian rock fosfat adalah sebuah batuan hasil dari galian yang dihancurkan saja kemudian diayak. Dan sekali lagi sahabat berondol, nanti secara detail bahwa pupuk-pupuk tunggal ini karakteristiknya seperti apa, bagaimana penggunaannya, apakah mereka akan antagonistik, nanti akan kita jelaskan pada belajar bersama The Berondol pemupukan kelapa sawit di part yang kedua. Nanti akan kita berikan. Kemudian sahabat The Berondol semuanya ini hal yang mungkin kita harus harus memahami di dalam pemupukan tanaman kelapa sawit, bahwa tanaman kelapa sawit bukan hanya ini saja, hanya membutuhkan organik saja. Penggunaan bahan organik untuk tanaman kelapa sawit itu adalah dibutuhkan dalam, kalau memang pakai single ini atau hanya menggunakan organik saja, maka ya kita harus membutuhkan jumlah yang cukup besar, pastinya jumlah yang cukup besar, karena bahwa organik pasti akan memiliki unsur hara yang terkandung di dalamnya yang
yang kompleks, yang lengkap, namun secara apa ya, secara kandungannya persennya sedikit. Kemudian fokus yang kedua adalah tadi yang saya sampaikan bahwa pemupukan kelapa sawit itu membutuhkan 4 unsur hara makro ini ya, ini nitrogen, ini sebagai nitrogennya, kemudian ada kaliumnya, ada fosfornya, dan ada magnesiumnya. Ini adalah unsur hara yang harus terpenuhi. Jadi jangan pernah mempartisi bahwa tanaman kelapa sawit untuk membesarkan bonggol digas hanya misalnya fosfor dan kaliumnya saja, nitrogennya tidak, magnesiumnya tidak. Dan ini sangat penting kita pahami bahwa harus ada 4 unsur hara makro yang masuk ke dalam tanaman kelapa sawit dengan proporsi yang tidak sama sekali lagi sahabat Brondol. Kemudian fokus yang kedua adalah balik lagi kita cerita boron. Boron adalah unsur hara mikro yang dibutuhkan tanaman kelapa sawit, yang kebutuhannya ketika kita ngomong adalah 50-100 gram saja pupuk yang mengandung boron, yaitu adalah kurang lebih ini adalah 46% B2O3. Ini harus terpenuhi 50-100 gram. Ini untuk mineral maka hanya boron saja. Ini mineral. Sementara kalau kita ngomongin gambut, maka boron dan tembaga, boron plus Cu adalah sesuatu yang sangat penting. Mengingat bahwa Cu atau cuprum atau tembaga merupakan unsur hara mikro yang sering mengalami kekurangan di tanah gambut, yang disebabkan karena bahwa Cu sendiri sering terikat erat oleh tanaman kelapa, terikat erat oleh partikel organik di gambut itu sendiri, sehingga tetap diberikan. Balik lagi, kita di Cu ini, tembaga ini, kita bisa menggunakan 2 pilihan, yaitu adalah CuSO4 atau terusi, atau pilihan yang kedua adalah CuEDTA. Mungkin sahabat Brondol Jawa kalau CuSO4 mungkin tidak asing, tapi CuEDTA yang agak asing ya. Tapi bahwa ini sudah pupuk-pupuk ini sudah banyak dijual di di pasaran, mungkin di kelas-kelas tertentu ya, di beberapa tempat juga mungkin agak masih jarang, tapi ini sudah banyak dijual. Nah, sahabat Brondol semuanya yang berbahagia, kalau kita cerita cerita tentang ini fenomena tadi yang saya ceritakan, bahwa fokus kita itu ada nitrogen, ada magnesium, fosfor dan kalium dan fosfor, ada mikronya. Maka kita harus memberikan sebuah edukasi bagi petani-petani kelapa sawit bahwa bukan hanya sekedar menggunakan pupuk yang berisi unsur hara mikro saja, dimana yang katanya akan merubah segalanya. Ini masih banyak loh yang petani-petani kita yang terperdaya dengan sebuah iming-iming bahwa bisa merubah segalanya. Unsur hara mikro ada Cu, ada boron, ada Zn, ada Fe, ada molybdenum dan sebagainya, merupakan unsur hara yang memang ketika awal pemberian akan mengaktifasi secara enzimatis di dalam tanah. Namun yang harus kita pahami, tanaman kelapa sawit tidak hanya butuh mikro tapi juga butuh butuh yang namanya unsur hara makro yang jumlahnya cukup banyak, sehingga ketika ada sebuah pupuk sasetan mikro saja dan kita percaya ini akan merubah segalanya, adalah hal yang salah kaprah sahabat Brondol. Nih, salah kaprah. Ini yang harus kita pahami, salah kaprah. Sehingga petani-petani kita setelah menggunakannya tanpa memberikan pupuk yang lain ya jong pastinya. Karena bahwa tanaman kelapa sawit itu menyerap ini yang paling banyak. Paling banyak itu bukan unsur hara mikro itu sendiri. Kemudian yang paling penting di malam hari yang berbahagia ini, mungkin juga banyak pertanyaan dari sahabat Brondol ketika apakah kita menggunakan organik saja yang terbaik Pak Pendi, atau kita menggunakan kimia saja yang akan menjadi baik. Ternyata bahwa interaksi antara pemberian organik dan anorganik, misalnya kita menggunakan pupuk kimia sebagai sumber NPK, NPKMG, kemudian ada boron dan Cu juga misalnya di gambut. Tapi kalau mungkin ada nih makro plus boron di mineral, kemudian dicampur dengan organik, adalah hal yang sangat menghasilkan sebuah interaksi yang sangat baik sekali.
Dibandingkan ketika sahabat The Brondol hanya menggunakan kimia saja berkelanjutan, kalau tanahnya memang mengandung unsur hara, mengandung bahan organik yang banyak ya nggak ada masalah. Tapi kalau kita tanahnya saja miskin organik ya tetap akan berpengaruh terhadap pori-pori tanah yang berujung terhadap serapan air ke dalam tanah dan sebagainya. Nanti kita bahas selanjutnya pastinya. Ini jadi interaksi yang terbaik adalah menggunakan pupuk kimia dan organik. Dan sahabat The Brondol semuanya, ini kita juga harus memahami di part selanjutnya nanti juga kita akan membahas tentang 5T dan 2P yang di malam hari ini saya kenalkan dulu. Bahwa 5T ini ada tepat dosisnya yang saya sampaikan tadi, bahwa kalium, nitrogen, fosfor, dan magnesium itu harus mendapatkan dosis yang tepat untuk bisa menghasilkan produktivitas yang baik. Kemudian ini tempat-tempat atau tempat sasaran, tepat cara, tepat waktu, tepat jenis yang nanti kita akan jelaskan satu persatu di next step di part yang selanjutnya. Dan ini cuma mengenalkan saja. Ada 2P. 2P itu adalah bahwa yang tidak boleh terlupa sahabat The Brondol dalam pemupukan kelapa sawit adalah mengenal bahwa setiap pokok sesuai dosis. Kita memiliki 143 pokok per hektar. Ini harus kita jaga baik-baik, harus kita pupuk semuanya, jangan ada yang ketinggalan. Dan yang P yang selanjutnya adalah setiap partikel tanah ketemu dengan partikel pupuk, yang artinya ketika kita melakukan penyebaran pupuk ataupun top dressing pupuk semuanya itu sesuai dengan dosisnya, maka sebaiknya adalah serata mungkin. Bahasa kasar 2P yang selanjutnya adalah serata mungkin untuk bisa mendapatkan serapan unsur hara yang terbaik, dimana bahwa ketika ngomongin serapan yang terbaik, maka karena akar tanaman kelapa sawit adalah serabut menyebar selama tanahnya datar, maka dengan cara ini tepat caranya yang ditebar akan jauh lebih baik. Itu dari gambaran The Brondol, baik secara ekonomi, secara biaya, baik secara serapan, itu akan jauh lebih baik. Kecuali memang ketika lahannya miring, maka caranya pun nanti akan berubah. Nanti akan kita jelaskan di dalam 5T di part yang selanjutnya, di part ketiga. Kemudian ini sekali lagi terima kasih 18 menit untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih ya, bahwa di part kedua nanti pembelajaran The Brondol adalah menjelaskan per jenis pupuk yang mungkin sahabat The Brondol juga harus tahu. Sebelum melakukan pemupukan kita juga harus memahami per jenis pupuknya itu seperti apa, apakah bagaimana urea kadarnya seperti apa, bagaimana cara aplikasinya, bagaimana karakternya. Seluruh pupuk tunggal insya Allah akan kita berikan di part yang kedua. Dan semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol, dan semangat selalu untuk mengikuti belajar bersama The Brondol di channel kesayangan The Brondol, menghijaukan dunia tanpa syarat. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan bagi kita semuanya dan melampangkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.